Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Nabila Nesta Putri dengan NIM C2C023063. Saya Adinda Zahra Maharani Yuniawan dengan NIM C2C023043. Saya Kamal Fauzi Al-Ansori dengan NIM C2C023065. Saya Andrea Disprianto dari NIM C2C023046. Saya Rizky Valdi dengan NIM C2C023067. Kami dari Universitas Muhammadiyah Semarang, kelas reguler B, Prodi Informatika dengan dosen pengampu Bapak Munsyarif, MKom, dengan matkul pengantar ilmu komputer. Selamat menyaksikan. Kita sudah membongkar semua komponen isi komputer tersebut. Jadi kita kembali pasang lagi. Yang pertama kita pasang ke bagian-bagian yang termudah yang kita pasang, yaitu RAM. Warna kuningnya jangan dipegang karena takut nggak bisa kebaca. RAM di sini adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file yang kita miliki. Yang kedua adalah Prosesor. Setelah memasang RAM, langkah selanjutnya adalah memasang prosesor atau CPU ke dalam motherboard. CPU ini merupakan singkatan dari Central Processing Unit yang merupakan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Fungsinya biasanya mencegah overheat atau panas berlebih. Selain itu, komponen utama CPU umumnya terdiri dari memori utama, unit kontrol, dan unit aritmatika logika. ini baterai CMOS. Nah, baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS, sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah saat pemasangan, kutub positif baterai tempatnya ada di atas. Setelah itu kita pasang heatsink, yaitu pendingin prosesor, supaya prosesor tidak panas. Panas yang ada pada komponen akan segera diserap oleh heatsink, sehingga panas tidak menumpuk dan kinerja akan tetap stabil. Setelah komponen pada motherboard terpasang, kita masukkan motherboard ke dalam casing. Nah, di sini fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD, DVD-ROM, hard disk, SSD, serta berbagai port dan slot ekspansi lain. Sedangkan itu, casing adalah tempat bagi mayoritas komponen-komponen komputer yang fungsinya adalah melindungi komponen tersebut dari debu dan kotoran. Step selanjutnya adalah memasukkan power supply ke dalam casing. Power supply mengkonversi listrik arus AC menjadi DC bervoltase rendah, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Selanjutnya adalah pemasangan Audio dan USB ke dalam casing juga. Colokan USB sebagai penghubung perangkat luar dengan PC, penyederhanaan sistem sambungan dengan perangkat luar, yang dulunya memerlukan sistem tersendiri untuk disambungkan dengan komputer. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan audio dan suara pada sebuah komputer. Ketika mendengarkan suara yang berasal dari komputer menggunakan handset atau speaker, maka suara yang didengar tersebut diproses oleh sound card. Selanjutnya adalah memasang kabel yang merupakan bawaan dari casing. Selanjutnya kita memasang tombol power. Tombol power digunakan untuk menghidupkan dan mematikan komputer. Lanjut kita akan memasang hard disk. Keadaan masuk soket di mesin.
Hard disk drive atau HDD atau sering disebut dengan hard disk adalah perangkat komputer yang berperan sebagai media penyimpanan sekunder. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Selanjutnya kita akan memasang DVD room. Tempatnya di atas hard disk ya teman-teman. DVD room berfungsi untuk membaca dan menulis data ke optical disk seperti CD dan DVD. Selain membaca data, berfungsi juga untuk memproses penyimpanan data dari komputer ke CD. Selanjutnya kita akan memasang kabel SATA. Slot SATA pada motherboard laptop digunakan untuk menghubungkan HDD atau SSD ke sistem komputer. Ini memungkinkan laptop untuk membaca dan menulis data ke disk yang akan digunakan sebagai media penyimpanan utama untuk sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. Jadi ini adalah isi dari sebuah PC. Di dalamnya udah ada komponen-komponen dan ini langsung saja kita tutup menggunakan casingnya. Jadi kita akan mengetes uji coba ini nyala atau tidak. Jadi langsung aja kita copkan. Yes, nyala, kebaca. Jadi kita sudah bisa memasang, maksudnya merakit PC dari yang berbentuk sini, terus dibongkar, pasang lagi dan sudah jadi. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.